Baik, kita sudah belajar di part 2 tentang, mengenali fitur-fitur yang ada di Kodular, oke. Untuk part ketiga, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat layout di Kodular. Layout sangat penting, sebagai awal dalam pembuatan program itu sendiri. Ibaratnya, layout itu adalah konsep ya, konsep dasar dalam pembuatan program. Nah, bisa kita, bandingkan atau kita, logikakan bahwa layout di dalam, program di Kodular ini sama aja dengan, ketika kita akan merancang sebuah rumah dan layoutnya itu adalah sebuah pondasi dari rumah itu. Di mana kita akan meletakkan kamar, akan meletakkan garasi, kemudian untuk meletakkan, ruang tamu dan sebagainya. Maka ketika kita akan merubah konsep, dari program itu sendiri atau rumah itu di tengah perjalanan pembuatan program, maka yang terjadi adalah kita, harus merubah layout-nya. Di mana ketika sudah ada layout yang kita terapi atau kita kasih komponen di situ, maka akan merepotkan bagi kita untuk, merenovasi rumah atau aplikasi itu sendiri. Nah, penasaran di layout pada Kodular itu? Mari kita menuju ke Kodular. Salam coding. Baik, untuk part yang ketiga ini kita akan belajar bagaimana cara, membuat pondasi dari suatu aplikasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagian layout. Ya, kenapa kita bahas bagian layout ini? Karena ibarat sebuah rumah, kita harus membuat pondasi terlebih dahulu, untuk menempatkan posisi dari, ruang tamu, kemudian kamar tidur, kemudian garasi, dan sebagainya. Begitu juga dengan pembuatan aplikasi. Kita harus punya konsep awal, kita mau meletakkan tombol, on off, tombol keluar, tombol simpan, tombol, eee, edit, delete, dan sebagainya. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah sebuah layout. Layout ini ada beberapa, pilihan, ada general, kemudian ada list, ada navigation, ada view, dan, masing-masing pilihan ini mempunyai komponen yang berbeda, di mana setiap komponen mempunyai fungsi, sesuai dengan, kegunaannya. Nah, kita akan bahas bagian layout yang general, kemudian kita akan ambil bagian horizontal dan vertikal ini. Kita akan bahas dua ini dulu. Untuk komponen yang lain mungkin akan saya buatkan, part video selanjutnya. Nah, horizontal arrangement itu adalah sebuah pondasi di mana kita akan menempatkan komponen-komponen berada di sejajar kanan dan kiri. Kalau vertikal berarti kita akan membuat pondasi untuk komponen-komponen dengan posisi dari atas ke bawah. Kita coba untuk yang horizontal ini kita tarik, kita tempatkan. Nah, di sini akan terlihat dia posisi horizontal arrangement sendiri ini berada di tengah dan atas. Ini merupakan pengaruh dari, screen 1. Kita coba buka screen 1. Nah, kenapa bisa begitu posisinya di tengah atas? Ini merupakan, efek dari align vertikal dan align horizontal. Default dari, screen 1 ini adalah center dan top. Kita coba di bagian horizontal, kita ubah menjadi left, maka posisi, horizontal arrangement ini akan berada di sebelah kiri. Kemudian kanan, begitu juga dengan align vertikal, kita coba. Nah, ini adalah suatu perubahan dari, kita mengubah posisi-posisi align horizontal dan align vertikal pada screen 1. Kita belum masuk di bagian horizontal arrangement ini. Nah, kita kembalikan saja, posisinya yaitu center dan top. Nah, sehingga posisinya seperti ini. Nah, untuk horizontal arrangement sendiri kita bisa mengubah dengan cara, mengubah nama maksudnya dengan cara klik, pada ada gambar pensil ya, kita klik aja. Kita klik dulu, klik kemudian kita klik,
Saya kasih nama HA, misalkan banner. Nah, ini kita harus menggunakan underscore sebagai pengganti spasi. Oke, nah setelah itu kita coba buka properties dari horizontal arrangement ini. Sebelah kanan ada align horizontal, left, dan top. Ini sama fungsi kayak yang screen tadi ya. Kemudian ini ada clickable, itu artinya adalah kita bisa ngeklik ketika horizontal arrangement ini diklik, nanti merupakan suatu metode aksi ya. Kalau kita klik nanti yang terjadi apa gitu. Kemudian kita coba bagian height dan width. Ini adalah pengaturan yang utama. Height itu artinya adalah bagaimana kita mengatur ukuran dari horizontal arrangement ini. Ada automatic dan ada fill parent. Kalau kita klik fill parent, berarti dia akan memenuhi semua dari lembar kerja kita. Nah, ini juga width. Nah, kita bisa mengubah menjadi sebuah persen, misalkan 95%. Ini juga 95%. Nah, atau kita bisa mengubah menjadi pixel, kita ganti persen menjadi px. Dia akan menjadi lebih kecil karena ukurannya adalah px. Saya biasanya menggunakan persen ya, saya ganti kembali ke persen. Ini juga persen. Nah, ini adalah bagian atau cara kita mengatur ukuran dari horizontal arrangement ya, yang saya kasih nama dengan banner. Baik, kemudian kita coba lihat fungsinya apa sih, kenapa horizontal, yaitu kita coba memasukkan beberapa komponen ke dalam area horizontal ini. Pastikan bahwa yang aktif itu adalah horizontal arrangement ini, yang saya kasih dengan HA banner. Saya klik, kemudian di sini akan saya pilih yang user interface, di mana user interface adalah tempat komponen-komponen yang bisa kita pakai. Saya klik, kemudian saya akan pilih lagi, misalkan label, nah button. Nah, inilah yang dikatakan dengan horizontal, yaitu penempatan komponen yang ada di dalamnya akan posisinya berada di sebelah kanan atau kirinya, bukan atas ke bawah. Nah, kita bisa atur, misalkan HA saya klik lagi, kemudian di align-nya saya klik center, di align vertikalnya juga saya klik center. Nah, ini sama kayak pengaturan yang screen 1. Nah, kita harus punya konsep. Pertama, saya mau buat apa sih secara keseluruhan ini. Ini adalah fungsi dari horizontal arrangement. Demikian part ketiga terkait dengan penjelasan horizontal arrangement. Nantikan video selanjutnya, saya akan menjelaskan apakah vertical arrangement itu. Terima kasih dan salam coding.